Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Kali ini saya bersama Pak Antonius Darmawan, Selamat siang. Kepala Cabang dari PT Aneka Warna untuk area Jakarta ya? Ya, Jakarta. Mencakup semua juga Jabotabek? Ya, jadi cabang Jakarta sebenarnya kita sudah lebar ya. Biasanya saya menyebutnya Greater Jakarta, jadi sampai Serang, kemudian Sukabumi juga kita cover. Jadi kita terus berusaha berkembang. Wow. Jadi udah begitu besar dan luasnya segmentasi dari PT Aneka Warna sehingga begitu banyak yang pegang posisi termasuk untuk cabang-cabang. Nah, di showroom Aneka Warna saat ini PT Aneka Warna sedang merilis launching produk baru ini, Pak. Boleh dijelaskan nggak mesin apa nih, Pak? Baik, jadi pada hari ini kita launching 2 mesin dari Black Knight. Yang pertama yaitu Black Knight 2516 sesuai dengan size-nya, 2,5 meter dan lebar 1,6. Yang kedua adalah BK 0912. Jadi area yang bisa dipotong adalah 0,9 kali 1,2 meter. Perbedaannya tentunya ini adalah lebih berupa flatbed yang menggunakan belt. Sementara yang ini juga menggunakan belt, tetapi di belakang kita lihat ada feedernya, jadi bisa continuous, Mas. Oke, Ya, jadi itu 2 mesin yang hari ini kita ini memang launching. hampir sama, cuman mungkin peruntukannya lebih spesifiknya ya. Kalau berarti ini spesifiknya untuk aplikasi di bidang apa aja, Pak? Biasanya kalau yang size besar seperti ini digunakan untuk aplikasi board. Maksudnya kita foam board ataupun infraboard. Kemudian kita lihat di sini corrugated yang memang size-nya cukup besar. Sementara di mesin yang satunya biasanya kita gunakan untuk aplikasi misalnya A3 maupun offset. Dan mesin ini bisa sampai 1 plano ya. Jadi lembaran ya? 1 plano bisa masuk. Nah, biasanya kan ada consumable, ada mungkin perawatan. Nah, mungkin Bapak bisa terangkan untuk mesin seperti ini apa aja sih yang harus diperhatikan oleh pembeli atau user pada umumnya? Pada umumnya kalau cutting ya, tentunya yang paling perlu dilihat adalah pisaunya. Pisau ya? Ya, pasti ya. di mana di mesin ini pisaunya itu ada beberapa tipe menyesuaikan bahan apa yang kita potong. Selain itu relatif kalau mesin potong itu kan lebih mekanikal, Mas. Jadi beda sama printer yang kita harus ngurus print head, ngurus apa. Kalau mesin cutting umumnya secara mekanikal, jadi nggak terlalu banyak yang problem lah gitu dalam operasionalnya. Oke, jadi memang sebenarnya simpel ya, nggak terlalu banyak cost-nya ya kalau untuk justru ini salah satu kalau boleh dibilang senjata rahasia dari printer ya. Karena finishing itu yang membawa added value. Jadi kalau kita ngeprint aja harganya berapa, tapi kalau kemudian sudah di cutting tentunya added value-nya jauh lebih tinggi gitu. Padahal kita nggak mengeluarkan tinta, tidak melakukan effort untuk printing gitu. Oke, kalau secara mekanikalnya sebenarnya antara yang varian ini dengan yang sana sebenarnya sama ya? Kalau kita bicara flatbed, sebenarnya cara kerja mirip. Artinya tools-nya itu kalau kita lihat bisa diganti-ganti ya, menyesuaikan dengan media yang akan dipotong. Kemudian juga di sini menggunakan belt dan di vakum. Jadi pada dasarnya kalau flatbed cara kerjanya cukup mirip lah. Jadi memang pada dasarnya secara mekanikal mirip sekali ya. Nah, saya sempat lihat yang kecil, Pak. Ini juga mungkin menarik ya untuk para pemain pemula ya. Entry level ini pada dasarnya sama juga ya peruntukannya ya? Iya. Kalau ini adalah BK 0604. Jadi lebar 60 kali 40 cm. Secara kelengkapan pisau,
tentunya dia tidak selengkap kakaknya yang lebih besar ya. Tetapi pada umumnya untuk potong, creasing, dan aplikasi standar BK0604 cukup mumpuni untuk di kelasnya. Saya sempat lihat di percetakan di Bali kalau nggak salah pakai itu, dipakai ya. Berarti ini lebih banyak untuk print shop ya? Print shop. Iya, karena ukurannya A3, Mas. A3 kebanyakan digunakan untuk potong stiker, ataupun ada card yang perlu creasing. Nah, itu aplikasinya lebih ke sana. Untuk varian ini sudah dirilis sebelumnya ya? Berarti, atau ini kan yang tadi Bapak lihat Bapak sampaikan ini dua unit yang launching. Berarti ini sebelumnya sudah di launching ya? Ini sudah kita launching mungkin hampir 1 tahun ya, dan kita sudah install cukup banyak sih di Indonesia, karena harganya juga cukup ekonomis dan bisa memberi yaitu added value buat teman-teman di A3 Plus ya. Jadi mereka bisa membuat produk-produk kreatif maupun label dengan kecepatan produksi yang cukup baik ya. Oke, jadi saya jadi penasaran nih. Tadi Bapak bicara tentang harganya yang sangat kompetitif ya. Nah, saya boleh nggak print grafik mendapatkan informasi mungkin ancer-ancernya deh, kisaran harganya berapa nih untuk 3 unit ini? Oke, kalau mulai dari yang paling kecil ya, yang BK0604 itu ada di 180 juta. Kisaran 180 juta ya. Kita semua termasuk PPN ya Pak ya, karena sekarang PPN kan cukup lumayan berasa gitu, 11%. 180 juta. Untuk di 2516 itu offering kita mulai di 625. 625 juta? Ya. Oke. Kemudian yang di 0912 itu offering kita ada di 500-an ya? Ya, sekitar di area itu. Lebih kurangnya ya, jadi punya ancer-ancer, oh ini pembeli harus punya persiapan dana kurang lebih seperti yang tadi Pak Anton sampaikan. Nah, servis apa yang ditawarkan oleh Aneka Warna untuk purna jual? Kalau Aneka Warna tentunya kita tahu kita punya 10 cabang ya Mas ya. 10 cabang, dan juga di beberapa kota tertentu kita punya engineer. Seperti di Makassar dan di Denpasar, kita punya 1 engineer yang stay di sana. Dan melihat perkembangannya, tentunya kita berencana untuk menambahkan teknisi di beberapa kota yang dimana mesin kita sudah cukup banyak instalasinya. Jadi kita selalu berangkat teknisinya dulu gitu, kita siapin, baru nanti logistik ataupun sales gitu. Baru langsung di-launchingkan kalau memang sudah siap aparat-aparat yang termasuk untuk teknisi ya. Iya. Oh, menarik sekali guys. Jadi memang untuk harga ya, price-nya memang sangat termasuk kompetitif sekali dibanding kita mungkin ada brand-brand lain yang apalagi yang dari Eropa ya, sangat jauh harganya. Ya, memang kalau kita melihat harga tentunya sangat kompetitif. Tetapi kalau untuk melihat aplikasi tentunya ada perbedaan. Ekspektasi dari mesin Eropa dan mesin Asia ya, Chinese manufacturer, sehingga kenapa kita launching di tahun ini juga ada mesin Eropa, ada mesin Chinese manufacturer, supaya customer kita memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhan media, kemudian speed yang dibutuhkan, dan itu yang akan membantu customer kita memperoleh added value yang sesuai gitu. Termasuk kemampuan dalam budgetnya juga ya? Ya, tentunya. Kalau untuk yang industrial yang memiliki budget yang cukup tinggi dan membutuhkan speed yang tinggi, ya mungkin pilihannya jatuhnya ke brandnya Eropa ya? Betul Mas. Oke, jadi ini cukup luar biasa ya penuturan dari Pak Anton, penjelasan dari mesin Black Knight ini. Ada 3 varian, tergantung segmentasi dan tergantung dari job ordernya itu sendiri. Betul. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat, informasi yang penting bagi para pegiat printing khususnya.
Terima kasih sudah menyimak Green Graphic Channel. Jangan lupa klik and subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. See you.